jelasin. Gue hari ini Lead kita. Hari ini gue mau ngebahas soal, ini lagi rame banget ya. Masa? Jadi lagi rame Di KPU? banget tuh. Hah? Di KPU iya rame banget emang. Iya sih, tapi Apa ini dong? juga rame banget. Apa itu? Jadi di salah satu, udah resmi belum ya dia Apa? daftar? KPU. Siapa? Yang mana satu banyak nih yang mau daftar? Ada namanya Pak Ridwan Kamil. Belum besok katanya. Belum besok ya, oke. Dia tapi sebagai salah satu calon dia tuh udah ngumumin kalau dia mau menawarkan sebuah ide gila, gagasan gila. Katanya dia mau Bangun satu desa Bangun- satu gym. Bukan. Oh, bukan, itu beda ya? Bukan. Dia Oh. punya ide gila itu membangun apartemen ngangkang di atas jalanan. Gimana ngangkangnya? Ngangkang coy. Gak usah ditiruin. Tapi Pada beneran kabur nanti. Beneran ini konsepnya beneran ngangkang. Jadi ngangkang itu beneran si apartemen itu tuh Iya. Ini kan jalan Melintasi jalan nih. ya. bener-bener Coy, ini kan melimpas jalan jalan. layang. Nah, betul. Ini di atas itu betul, gitu. betul. Kalau kalian lihat di belakang gua ada Nih, jalan. Ini jalan. Ini jalan nih. Ini dia nih. Betul, nah betul. Apartemennya kurang lebih kayak gitu. Kalau kita pernah ngebayangin, kalau kalian pernah ngelewatin apa namanya jalanan di Blok M, depan Blok M Plaza itu kan ada MRT. stasiun MRT kan. Ya kayak gitulah ya, kurang lebih kayak mirip-mirip gitu. ya. Kita ngebayanginnya, jadi Iya. ada bangunan di atas, di bawahnya kolongnya itu ada jalan umum yang lalu lalang mobil, sepeda motor. dan Atau berjalan kayak kaki. misalnya tol MBZ. enggak MBZ. Enggak, MBZ itu kan dibangun di atas jalan. Nah, kalau ini nanti yang dibangun di atas jalan adalah Bangunan. bangunan, Ah, bukan kayak- jalan gitu. Kayak apalagi di PIM Pondok Indah Mall. Iya, betul. Nah, PIM itu kan juga atasnya bangunan kan, Oh, kayak Skybridge iya, iya, gitu. Tapi kalau mengingat di Nah, ini Jakarta. bentar, gue belum masuk. Oh Nah, belum. ini gue pengen nanya Panjang ke dia Mai. ini. Prolognya panjang. Gue pengen nanya ke Mai. Oke Kira-kira guys, ya. probabilitasnya gimana, Mai? Halo semuanya. Lo kenalin dulu dong. Oh iya, kan dia sekarang. kita hari ini kedatangan. Coba kenalkan diri. Gue gak tahu nih dia ngikut aja ya skenario-nya beliau ya. Ya udah guys. Halo Detikers, selamat sore. Saya Anita Mai dan saya akan menjadi narsum untuk sore hari ini. Doakan saya. Silakan lanjutkan. Silakan. Jadi apa yang mau ditanya, Mai? Sesuai sama bajunya. Ya, woy. pertanyaan dia adalah apa yang ingin ditanyakan? Jadi pertanyaan gue adalah apa yang mau Oke. ditanya? Emang agak ribet orangnya, lo Iya, gak ngeliat nih bentuknya begini. Ya kelihatan sih keribetan di dalam hidupnya dia ini dari wujudnya Nana ini. Aditya Sari, redaktur dari Detik Property. Ya. Ya, silakan. Pertanyaan gue adalah, kalau dengan penjelasan lo tadi, nah memang ini sebenarnya ide Pak Ridwan Kamil begitu ya. Mengingat lahan di Jakarta itu terbatas, ini Betul. artinya Pak RK cocok dong untuk jadi gubernur Jakarta. Bawanya ke situ. Langsung kesimpulannya kayak gitu. Kenapa Anda mencoba menggiring ya? Menggiring Niji ya? Hapus aku. Oke, nah Cepat jawab. malam ini tuh malam ini. Malam itu. Kita belum malam ya. Sore ini menjelang malam ini kita akan ngebahas itu. Sebenarnya mungkin gak sih, terlepas apakah dia bakal kepilih apa enggak ya. Gue cuma pingin Jadi mengulas. narsumnya siapa ini? Jawab dong. Kan lo yang nanya ke gue. Ya itu keren deh. dong gimana? Gak mau. Heboh. Cepet jawab. Narsumnya lo, cuma yang menjelaskan gue. Iya. Iya, Kan iya. lu nanya. Oke, kan gue menjawab pertanyaan lo. Oh iya, makanya Jadi- pertanyaan gua. jadi gimana? Ya Apa- kira-kira Pak RK itu berarti lebih cocok dong untuk secara dengan ide-ide gilanya itu, salah satunya itu tadi cocok dong berarti jadi gubernur Jakarta. Cocok atau enggak biar masyarakat DKI yang akan memilih. Nggak usah terlepas dari itu, dengan kemampuan beliau seorang arsitek gitu ngelihat. Kan ini kita berbicara properti kan? Betul. Ya berarti ide-ide beliau, oke, gua ganti Tapi pertanyaannya. membangun itu tidak harus menjadi gubernur. Betul. Kasih ide kan aja. Tapi beliau akhirnya punya kekuasaan dong, punya power untuk menggerakkan yang ada di Betul. bawahnya, Betul. ya kan? Oke, gue ganti pertanyaannya. Berarti, Nah, bagus. berarti kemampuan beliau atau posisi beliau sebagai arsitek ini sesuai dengan kebutuhan di Jakarta. Kurang lebih iya, Mm-mm. kurang lebih ya. Ide gilanya sih bisa gue bilang gila ya, karena memang belum pernah ada bangunan di dunia yang menerapkan konsep kayak gitu. Bukannya udah ada? Belum ada. Masa sih Belum ada. ada? Di Amerika gitu nggak ada? Enggak, kalaupun ada itu konsepnya kayak di Hong Kong itu bawah tanah ya, bawah Di tanah. Jepang nggak Di ada. Jepang juga gitu bawah tanah. Di Jepang ada, gue pernah ada namanya Gate Tower. Gate Tower itu dia tuh kasusnya gini, Gate Tower itu adalah ada gedung, terus dia tanahnya mau dibebasin buat
gedung apartemen tanahnya mau dibebasin buat jalan tol. Tapi yang punya tanah itu nggak bersedia karena ya ngapain apartemen gua kan cuan Ah, gitu. Oke. Karena apartemen gua cuan, gua nggak mau dong dipindahin. Akhirnya solusinya adalah ya udah jalan tolnya tetap dibangun di tanah yang sama, titik yang sama, tapi apartemen tetap berdiri. Gimana caranya? Akhirnya jalan tolnya dibangun menembus si apartemen Ya. itu. Oh, itu berawal dari situ Betul, idenya. jadi ada win-win solution, pemerintah dapat jalan tolnya, si pemilik tanah juga nggak kehilangan asetnya, kurang lebih kayak gitu. Tempat Iya. itu. Nah, tapi kalau yang benar-benar itu jalanan terus di atasnya dibangun bangunan belum pernah ada sih. Tapi secara aturan tata ruang itu boleh nggak sih? Nah, kalau Pak Ridwan Kamil mau melaksanakan itu, masalahnya itu belum bisa, Dok. Karena pertama ada 2 faktor. Pertama adalah faktor administrasi, kedua adalah faktor teknis. Please enlighten us. Oke. Administrasi kenapa? Administrasinya adalah Teknis gini. gimana? Kalau kita ngomong bangun di atas permukaan jalan itu kan secara aturan tata kotanya nggak memungkinkan karena jalan itu tuh ada peruntukannya sendiri. Kenapa jalan itu ada peruntukannya sendiri? Someday misalnya si jalan itu mau ditingkatkan kapasitasnya dengan cara bikin flyover atau jalan bertingkat lagi di atasnya. bertingkat lagi di atasnya. Tapi kalau di atasnya terlanjur ada bangunan, Nggak bisa. itu nggak bisa dilakukan kan. Untuk flyovernya nembus bangunan itu kayak yang di Jepang. Dan itu kan akan repot banget gitu. Iya. Nah itu akan repot banget. Kenapa? Makanya kan dalam aturan tata ruang itu salah satunya adalah bangunan itu nggak boleh ada jarak bebas namanya, jarak bebas bangunan dari fasilitas umum di sekitarnya. Apakah itu rel kereta api, apakah itu jalan raya, dan apakah itu pinggiran kali kayak gitu, pinggiran sungai bukan pinggiran kali. Nah, kenapa harus dibikin area bebas tadi? Itu untuk menghindari kondisi-kondisi yang tadi kayak gue bilang, misalnya si jalan tadinya kapasitasnya satu layer doang, satu lantai doang. Sewaktu-waktu mungkin karena terlalu padat, terlalu macet, akhirnya perlu dibangun flyover misalnya persimpangan. Nah tapi itu nggak bisa dilakukan kalau di atasnya udah ada bangunan kayak gitu, nggak bisa. Tapi kalaupun itu tidak bisa dilakukan karena ada ruang bebas tadi, bukan berarti tidak semua jalan tidak bisa digitukan kan? Berarti memang PR-nya kalau kemarin gua ngobrol sama Pak Ali Tranganda dari IPW, dari Indonesia Property Watch, dia itu menjelaskan kalau mau Pak Ridwan Kamil memang harus mengubah aturannya dulu. Seenggaknya undang-undangnya dulu Oh gitu. undang-undang tata kotanya dulu harus diubah. PR. Iya, PR PR lagi banget gitu. Terus kayak misalnya kok bisa kayak misalnya kita ngambil contoh mungkin itu bisa jalan tol MBZ dibangun di atas jalan tol lagi gitu. Nah, itu kan peruntukannya sama, jalan dan dengan jalan lagi, gitu. Ya. Kalau Kalau di Jakarta bukannya harus diperhatikan juga kayak struktur tanahnya, kan Jakarta juga sudah mengalami penurunan tanah yang sudah sangat signifikan. benar, begitu kan? itu kan faktor teknis kan tadi soal beban terhadap tanah ya tadi. Iya. Kalau misalnya bangunan tadi terlalu tinggi misalnya atau misalnya masa bangunan di atasnya udah ada jalan yang dilintasi kendaraan tiap hari, sementara ditambah lagi beban bangunan itu kan akan bertumpuk kan bebannya di situ. Secara keamanan mungkin bisa dibilang nggak aman kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Berarti ini menganulir idenya Pak RK dong? Gue nggak bilang begitu, tapi memang tantangannya ya, gue bilang tantangan. Bisa, tapi kan harus diubah Betul, dulu aturannya. menantang kan? bukan berarti nggak bisa. Ya. Iya, oke. Gitu. Menantang bukan berarti nggak bisa. Tapi berarti kan sebenarnya ide yang dicetuskan seharusnya sudah ada pemikiran di balik itu dulu dong, Betul. baru mencetuskan ide. Apalagi yang gila lagi itu nggak cuma bangunan yang mengangkang jalan, tapi juga Great Sea Wall. Oh my God, is that possible? Possible karena sebenarnya kalau grid Giant Sea Wall. Giant Sea Wall itu sebenarnya udah ada sih dari beberapa tahun lalu, dari gue masih liputan sampai gue hari ini, itu sebenarnya idenya udah jauh sebelum Tapi itu sudah ada. udah ada diwujudkan. Way to go. Oh. Baru beberapa doang. Masih jauh lah dari realisasi yang aslinya ya. Oke, nah anyway lanjut lagi tadi soal mungkin gak sih dibangun di atas jalan tadi mengangkang. Tadi kalau kita ngomong undang-undang, ngomong aturan, ngomong administrasinya agak menantang. Sekarang gue ngomongin teknisnya. Jadi ketika kita ngomong bangunan yang mengangkang berarti kan strukturnya itu pondasinya
gini, kalau kita ngebayangin bangunan kan pondasinya di atas ada kamar, pondasinya di bawahnya kan. Sementara kalau dia ngangkang jalan berarti dia kan ada ruang bebas di situ. Kalau Ya. kita ngomong balok penyangganya itu harus kuat banget. Lo harus Iya, hitung berapa. iya. Nah, dalam praktiknya beberapa bangunan di Indonesia mungkin ada yang ngangkang jalan tadi, tapi itu sifatnya cuma sky bridge atau Ya, bukan jembatan. bukan hunian ya. Betul, jembatan atau kayak yang di Blok M itu kan stasiun yang dimanfaatkan buat ruang publik juga pada akhirnya gitu. Nah, itu cuma paling banter 1 atau 2 lantai gitu, atau 3 lantai lah kayak di CSW kayak gitu. Tapi ketika itu udah menyangkut hunian yang sampai minimal 7 lantai lah ya kalau hunian, itu akan agak sulit untuk direalisasikan. Tapi menurut lo sebagai pengamat properti, karena lo dari redaktur Detik Properti kan, jadi Oke. tentu mengamati properti gitu. Iya. Perlu nggak cara segila itu untuk mengatasi ketertinggalan jumlah hunian yang ada di Jakarta gitu? Atau Pak RK itu mah kejauhan, gak usah lah harus sampai kayak gitu. Ada kok cara lain gitu yang lebih possible. Bener. Apa caranya? Ada banyak cara yang lebih possible adalah dengan mengoptimalkan ide-ide yang sebenarnya sekarang udah ada. terlaksana, udah ada. Kan Pak RK bilang itu akan jadi transit oriented development alias TOD. Maksudnya apa sih TOD? TOD itu pembangunan yang menjadikan area transit sebagai pusat daya tariknya atau pusat pembangunannya. Nah sebenarnya sekarang itu tuh udah dibangun kayak misalnya TOD yang di Di mana? banyak lah di Margonda, Stasiun Pondok Cina. stasiun Pondok Cina, stasiun Tanjung Barat, Betul. transit oriented development. Atau di Rusun Pasar Rumput tuh juga termasuk Nah, TOD juga. Biar mudah menerjemahkan, dulu di teman-teman Detik Finance itu menerjemahkannya sebagai rusun nempel stasiun. Tapi itu salah ya. Oh. Gua sebagai orang yang mengikuti perkembangan TOD, pembangunan TOD di Indonesia, itu salah. TOD itu tidak sekedar rusun nempel benar. stasiun. Tapi emang supaya gampangnya supaya kita bikin gampang, kayak gitu supaya ya. gampang Jadi sebenarnya apa? Ya TOD tadi. Jadi sebenarnya pembangunan yang memusatkan yang berorientasi pada area transit. Nah, contohnya juga sebenarnya nggak melulu rusun nempel stasiun, tapi bisa juga mall nempel stasiun, area perbelanjaan nempel stasiun, Oh, atau iya, pusat iya, iya. perkantoran nempel stasiun. Kawasan terintegrasi Kawasan dengan transportasi terintegrasi, umum seperti itu. Oke. Artinya pembangunan yang memungkinkan lo ke area stasiun itu cukup salto 3 kali lah kayak gitu. Udah pernah? Salto 3 kali. Di Tanjung Barat gitu bisa salto 3 kali. Tapi di kawasan Depok itu udah lumayan integrated berarti ya. Benar. Kayak di dekat Pondok Cina itu apartemen Iya. udah banyak banget. Benar, contohnya gitu kayak kan. gitu. Iya. Memang contohnya kayak gitu Bahkan aja. di Depok Baru ya kalau Depok Baru yang ngesot 10 kali lah baru Benar. nyampe apartemen. Oh ya, ada yang salto, ada yang ngesot, Bener. yang luar biasa. Enggak. Kalau ITC termasuk nggak? ITC apa? ITC Depok ITC Depok termasuk nggak tuh? kayaknya. Tapi dia nggak ada huniannya ITC aja. Nah, itu termasuk sebenarnya Termasuk ITC juga, Depok oh. yang dia nempel sama stasiun, Stasiun Depok, Depok lama Baru. ya. Depok Baru, sorry. ya. Depok Baru atau kayak mall yang di depannya depannya Margo City apa tuh namanya? Depok Town Square. Detos. Dan dia tidak selalu berkaitan dengan hunian ya Benar, TOD itu. Jadi TOD. kalau nggak ada huniannya itu nggak bisa dibilang kawasan TOD, nggak gitu. Nggak. Pokoknya gimana caranya kawasan itu bisa Berkembang. terintegrasi dengan Area transit. area transit. Ya. Betul. Wah Pondok Cina tuh. Pondok Cina kan Sangat kalau di itu. Jakarta itu kan Beni City kan di Ya, situ. Duku atas ya. Duku Bener, atas bener, itu bener. kan area nyambung antara perkantoran, ada mixed use di situ, ada apartemen kayaknya di situ, Iya, ada iya. hotel. Cuma beberapa langkah doang dari area stasiun. Stasiunnya pun banyak dari mulai stasiun LRT, stasiun KRL sama stasiun kereta cepat kan di situ ada. Jadi menurut lo itu aja yang harus diperbanyak. Benar, mendingan daripada bikin apartemen yang ngangkang di atas jalan, Enak banget. mendingan mengoptimalkan itu aja sebenarnya. Yang Iya. udah ada Yang udah dikembangkan lagi. Benar, gitu. toh sebenarnya kayak tadi hambatan yang kalau gue bilang hambatan perizinan dan peruntukan tadi, kalau memaksimalkan yang udah ada itu akan lebih possible karena lo nggak perlu lagi ngebebasin lahan gitu. Karena kan kayak gini, sederhananya kalau TOD yang dibangun Perumnas bekerja sama dengan KAI misalnya, itu kan jelas tanahnya punya KAI. Peruntukannya itu bisa ya deal keduanya. Habis itu ntar tinggal diserahkan ke masyarakat yang jadi penghuni kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia di atas jalan, ketika lo beli unit di atasnya,
nantinya ketika itu udah terjual semua, kira-kira perizinannya gimana? Tanah itu punya siapa? Orang tanahnya di bawahnya Iya. jalan, kayak gitu. Tapi bukannya kalau semakin ramai satu tempat gitu, nanti value dia jadi semakin tinggi gitu. Itu malah nanti jadi menyusahkan gak sih? Bukannya kalau terpusat, bukannya akan lebih baik kalau merata gitu daripada terpusat? Oh enggak, nih kita ngomong kan memang selama ini hambatan dari penyediaan infrastruktur, penyediaan hunian itu adalah, ini sebenarnya juga PR dari evaluasi dari penyediaan rumah yang zaman dulu tuh. Jadi ketika kita bikin rumah, oke kita ngejar landed gitu misalnya, akhirnya ngejar tanah murah, lokasinya jauh dari Jakarta atau jauh dari pusat ekonomi, akhirnya kebeli sih kebeli, tapi ditempatin apa enggak? Enggak ditempatin kan? Kenapa enggak ditempatin? Karena jaraknya terlalu jauh dari Jakarta, terlalu jauh dari tempat kerja mereka, akhirnya transportasi jauh, transportasi umumnya jauh, pakai kendaraan pribadi lagi. macet. Akhirnya mereka juga ya udah nggak gue tempatin deh, yang penting gue beli aja, udah ntar gue usia tua baru ditempatin, kan akhirnya mubazir gitu. Akhirnya tujuan dari pembangunan hunian buat masyarakat itu nggak tercapai kan, padahal kan untuk mengatasi backlog kan, mengatasi kesenjangan antara kebutuhan rumah sama ketersediaan gitu. Akhirnya tersedia, cuman apakah terisi apa enggak? Jadinya kan enggak kayak gitu, kalau lebih kayak gitu. Jadi TOD adalah kunci. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya Pak Ridwan kami juga menyebut ini sebagai TOD, tapi gua rasa praktiknya agak kurang pas. It's not supposed to be that crazy ya. Iya. Nggak harus sampai segila itu membangun rumah di atas jalan Jalanan. dengan kondisi begitu. Betul. Dan kayaknya memperbanyak hunian vertikal di lokasi-lokasi yang lebih terjangkau dengan Betul. pusat-pusat kerja, tempat kerja masyarakat Jakarta, itu lebih possible dilakukan Betul, lebih gitu. possible. Harganya juga lebih terjangkau mestinya. Benar. Mana Jakarta katanya mau tenggelam, Benar. mendingan kita di rumahnya apartemen aja kan, Iya. vertikal, nggak tenggelam nanti kita. Betul. Jadi beli artikel lagi, Beli apartemen. beli apartemen aja. Iya, nanti, kita di guys. atas nggak tenggelam, terus lama-lama tanahnya yang masuk ya, apartemennya masuk ke bawah. Aduh iya lagi, gue takut banget itu. Jangan Beneran, dong, jangan. Tanahnya melunak, terus kita mengalami likuifaksi, terus tanahnya turun ke dalam, terus Oh kita my God. tenggelam. Kemudian Tapi Jakarta ada potensi ke kembali situ kan Jakarta kan? Ada. Iya. Tapi kalau likuifaksi kayaknya enggak, tapi mungkin Siapa tahu? enggak, Dok. Masa sih? Enggak, struktur tanah di Jakarta tuh udah padat sebenarnya. Likuifaksi Oke. itu kan kalau dia mungkin Tanahnya- area bekas tambang gitu. Iya. Iya. Yang Area labil, bekas banjir misalnya? yang labil gitu. Iya, area bekas Kayak gua banjir. labil. Masih labil. Bukannya udah firm. Oke. Oke. Menarik, selalu menarik ya membahas bagaimana kita menjawab tantangan penyediaan hunian di Indonesia gitu. Karena Betul. Indonesia ini, apalagi Jakarta gitu. Hmm. Lahannya terbatas, gimana caranya kita untuk supaya bisa tinggal dengan yang dekat dengan lokasi kerja itu Betul. adalah PR yang besar sekali buat Gubernur Jakarta. Betul. Memang kuncinya adalah mendekatkan hunian masyarakat ke tempat kerjanya supaya apa? Oke, gua penghasilan gua terkuras untuk nyicil rumah katakanlah kayak gitu, atau nyicil hunian. Tapi seenggaknya gua nggak harus keluar duit lagi nih buat transportasi umum, Ya. ataupun kalaupun keluar ya minim banget lah, gua nggak usah mikirin parkir, nggak usah Ya. mikirin transportasi. Nggak perlu yang stres di mahal-mahal, jalan betul. macet Nggak perlu gitu. stres di jalan Kayak juga. IKN dong ya. Betul. Betul. Mantap IKN. Ngomong soal IKN kan katanya gedung-gedung kementerian atau kantor-kantor pemerintah yang katanya di Jakarta mau ditinggal itu katanya mau disulap beberapa mau jadi tempat hunian. Itu udah ada kabar belum? Itu udah ada kabar sebenarnya, udah ada apa namanya ya? Ada lembaga yang dibentuk sama Pak Erick Thohir buat mengelola aset-aset BUMN itu. Oke. Nanti konsepnya apakah sewa, apakah dibeli atau seperti apa? Itu masih digodok sih. Yang mana satu lokasinya yang pertama paling dekat? Paling itu di ring 1. Ring 1 itu yang banyak diminati itu di sekitar Monas. Kementerian BUMN bisa dong? Betul. Wah, kebayang nggak tinggal di Kementerian BUMN? Wow. Di Merdeka Barat, di Wow. Merdeka Timur ya itu ya? Merdeka Barat ya. Merdeka Barat kan Kominfo, berarti Merdeka kalau Selatan sini, bawah. selatan ya selatan. ya, Kenapa selatan. pada ngelihat ke atas karena arahnya? Ini kita- mau bayangin, bayangin. Bener kayak kita lagi ngebayangin arah mata Arah angin. angin. Itu Oh, adalah iya, salah iya, satu iya. tanda penuaan sih. Kenapa harus ke atas? Membayanginnya ke atas.
Oh iya selatan benar. Kalau ke atas Apalagi kan utara. katanya bulan depan ASN udah 1000-an udah katanya Betul. akan pindah gitu ya ke Bulan depan ya benar KN. September. Betul.